kasih atas kesempatan yang telah diberikan bagi kami eh, dengan anggota kelompok, yaitu saya sendiri Kristabella Carmen Muntalib dengan teman saya Marsha Walalohun. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tabel analisis konsep cahaya dan alat optik pada kelas 8. Pada analisis konsep tersebut, label yang pertama yaitu cahaya dengan jenis konsep yaitu konkret, dengan definisi yaitu cahaya adalah salah satu jenis gelombang elektromagnetik karena dapat merambat di ruang hampa udara berupa sinar atau terang, dengan atribut kritis variabelnya yaitu gelombang dan posisi subordinatnya yaitu getaran dan gelombang. Sedangkan posisi koordinat yaitu cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, bayangan. Dan posisi subordinat yaitu bayangan. Untuk contohnya yaitu cahaya lampu, cahaya matahari, dan non-contohnya yaitu mata api. Label yang kedua yaitu bayangan. Dengan jenis konsep yaitu konkret, dengan definisi yaitu bayangan adalah gambar yang dibentuk oleh pantulan cahaya dari cermin atau pembiasan pada lensa. Atribut kritisnya yaitu lensa cahaya cermin. Atribut variabelnya yaitu pembiasan dan pantulan. Posisi pada subordinat yaitu cahaya dan posisi koordinatnya yaitu cermin datar, cermin cekung, cermin cembung. Dengan posisi subordinat yaitu cermin datar. Contohnya yaitu macam-macam bayangan, non contohnya tidak ada. Untuk label yang ketiga yaitu cermin datar. Dengan jenis konsep yaitu konkret, definisinya yaitu cermin datar adalah cermin dengan permukaan yang datar. Atribut kritisnya yaitu permukaan yang datar, variabelnya tidak ada, subordinatnya yaitu bayangan, posisi koordinatnya yaitu bayangan, cermin, cermin cekung, cermin cembung, subordinatnya yaitu cermin cekung. Contohnya yaitu cermin yang digunakan untuk berkaca yaitu kaca jendela rumah dan kaca figuram. Non-contohnya yaitu cermin cekung, cermin cembung. Untuk label yang keempat yaitu cermin cekung, jenisnya konkret, sedangkan definisinya yaitu cermin cekung adalah cermin yang memiliki bentuk melengkung ke arah dalam. Untuk kritisnya yaitu melengkung ke dalam, variabelnya tidak ada, subordinatnya yaitu bayangan. Sedangkan posisi koordinatnya yaitu cermin datar, bayangan, cermin cembung. Dan subordinatnya yaitu cermin cembung. Contohnya yaitu permukaan sendok yang berkilau, permukaan panci, aluminium, kemudian reflektor pada lampu senter, kompor tenaga surya, dan antena parabola. Non-contohnya yaitu cermin datar dan cermin cembung. Label yang kelima yaitu cermin cembung. Jenisnya konkret, definisinya yaitu cermin cembung adalah cermin dengan jenis permukaan yang melengkung keluar. Sedangkan untuk kritisnya yaitu melengkung keluar, variabelnya tidak ada. Untuk subordinatnya bayangan, koordinatnya cermin datar, cermin cekung, dan bayangan. Untuk subordinatnya lensa cekung. Contohnya yaitu kaca pembesar, kaca spion, kaca hitam lensa kamera, mikroskop, cermin tempat parkir. Contohnya cermin datar, cermin cekung. Kemudian label yang keenam lensa cekung, di mana jenisnya konkret, definisinya lensa cekung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian tepi. Dengan kritisnya yaitu lensa bagian tengahnya lebih tipis dari tepi, variabelnya tidak ada. Untuk superordinatnya yaitu bayangan, koordinatnya itu jenis-jenis lensa cekung, subordinatnya lensa cembung. Contohnya kacamata, teleskop, perangkat laser, dan non contohnya itu lensa cembung.
Label yang ketujuh yaitu lensa cembung, di mana jenisnya konkret dengan definisinya yaitu lensa cembung adalah lensa yang pada bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya atau mengembung. Dengan atributnya kritis yaitu lensa bagian tengahnya lebih tebal, sedangkan variabelnya tidak ada, dan superordinatnya yaitu bayangan, koordinatnya jenis-jenis lensa cembung, subordinatnya alat optik, sedangkan contohnya yaitu lensa pada teropong, lensa pada mikroskop, lensa periskop, lensa proyektor, lensa mata. Non contohnya lensa cekung. Label yang ke-8 yaitu alat optik, di mana jenisnya konkret. Untuk definisinya yaitu alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa dan atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan, yang digunakan untuk melihat. Untuk kritisnya yaitu lensa cermin, variabelnya dipantulkan, dibiaskan. Sedangkan untuk superordinatnya yaitu cahaya, koordinatnya indera penglihatan, subordinatnya itu mata, kacamata, kamera, kacamata, mikroskop, periskop, loop. Contohnya mata, kamera, kacamata, mikroskop, periskop, loop. Non contohnya cahaya lampu. Untuk bagian selanjutnya saya persilakan untuk teman kelompok saya. Iya, yang berikutnya yaitu mata. Di mana mata itu termasuk jenis konkret dengan definisi mata merupakan indera penglihatan dan menggunakan organ yang dapat menangkap perubahan dan perbedaan cahaya. Di mana untuk itu diafragma, pupil, retina, kornea, dan lain-lain. Sedangkan untuk variabelnya gaya akomodasi. Kemudian untuk superordinat itu alat-alat optik, koordinat itu loop, kamera, mikroskop, teropong, periskop, dan periskop slide. Sedangkan untuk subordinat yaitu mata normal dan juga cacat mata. Contoh dari mata yaitu bola mata, sedangkan contoh yaitu mata kaki. Yang ke-10 yaitu loop. Jenisnya yaitu konkret, di mana definisi loop adalah lensa untuk memperbesar bayangan benda. Untuk kritisnya itu lensa cahaya, variabel tidak ada, dan untuk superordinat masih alat-alat optik, koordinatnya itu posisi, koordinat, mata, kamera, mikroskop, teropong, periskop, dan periskop slide. Sedangkan untuk subordinatnya itu pemakaian loop untuk mata berakomodasi dan pemakaian loop untuk tak berakomodasi. Contoh itu loop, sedangkan non-contoh itu kacamata. Yang ke-11 yaitu kamera, di mana kamera jenisnya itu konkret. Definisinya itu kamera adalah alat optik untuk mengabadikan peristiwa. Sedangkan kritisnya itu lensa kontak ringan yang rapat, kemudian shooter atau penutup, dan pelat atau pemotong film. Variabelnya tidak ada, kemudian superordinatnya itu masih alat-alat optik, koordinatnya itu mata, loop, mikroskop, teropong, periskop, dan periskop slide. Sedangkan untuk subordinatnya itu pemfokusan. Contoh dari kamera yaitu kamera polaroid, kamera film, kamera digital, kamera pocket atau kamera saku, dan lain-lain. Non-contoh dari kamera tidak ada. Kemudian yang ke-12 itu mikroskop. Jenisnya itu konkret. Definisinya mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil agar tampak jelas dan besar. Untuk kritisnya itu lensa objektif dan juga lensa okuler. Variabelnya tidak ada, dan superordinat masih alat-alat optik, koordinatnya itu mata, loop, kamera,
teropong, periskop, dan periskop slide. Kemudian subordinat dari mikroskop itu penggunaan mikroskop dengan mata berakomodasi maksimum, penggunaan mikroskop pada mata tak berakomodasi. Contoh dari mikroskop yaitu mikroskop cahaya, mikroskop medan gelap, mikroskop ultraviolet, mikroskop elektron, dan lain-lain. Sedangkan non-contoh tidak ada. Dan untuk yang ke-13, teropong. Teropong jenisnya konkret, di mana definisinya itu teropong atau teleskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh atau tampak lebih jelas dan dekat. Kritisnya itu lensa, variabelnya tidak ada. Superordinat itu alat-alat optik, koordinatnya itu mata, loop, mikroskop kamera, periskop, dan periskop slide. Sedangkan untuk subordinat itu macam-macam teropong. Contoh dari teropong itu teropong bintang, teropong medan. Sedangkan non-contoh itu tidak ada. Kemudian yang ke-14, periskop. Jenisnya itu konkret. Periskop merupakan alat optik untuk mengamati suatu objek dari posisi tersembunyi. Kritisnya itu cermin, lensa, prisma. Variabelnya tidak ada. Superordinat, alat-alat optik. Koordinat itu mata, loop, mikroskop, kamera, teropong, dan periskop slide. Sedangkan untuk subordinat itu tidak ada. Contoh dari periskop yaitu periskop dan non-contoh tidak ada. Yang ke-15 yaitu periskop slide, di mana jenisnya itu konkret, definisinya itu periskop slide atau yang akrab disebut proyektor, merupakan alat optik yang digunakan untuk presentasi. Kritisnya itu lampu kecil, cermin cekung, lensa cembung, dan slide. Sedangkan untuk variabelnya itu layar proyektor. Untuk superordinat itu alat-alat optik, subkoordinat itu mata, loop, mikroskop, kamera, teropong, dan periskop. Sedangkan untuk subordinat itu jenis-jenis proyektor. Contohnya itu proyektor film, slide proyektor, sedangkan non-contoh itu tidak ada. Kemudian untuk peta konsep dari materi, cahaya, dan alat optik. Di sini cahaya dan alat optik itu meliputi di sini meliputi dua pembahasan. Yang pertama cahaya dan juga alat optik. Untuk pembahasan yang pertama cahaya meliputi sifat-sifat cahaya, pembentukan cahaya pada cermin, dan pembentukan bayangan pada lensa. Untuk pembentukan cahaya pada cermin terdiri atas cermin datar, cermin cekung, dan juga cermin cembung. Sedangkan untuk pembentukan bayangan pada lensa itu terdiri atas lensa cekung dan lensa cembung. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya pada peta konsep, yaitu pada bagian alat optik, meliputi atas indera penglihatan dan alat optik dalam kehidupan, di mana indera penglihatan manusia ini dapat mengalami pada bagian mata dan gangguan indera penglihatan manusia. Untuk bagian mata tersendiri terdiri atas kornea, iris, pupil, lensa, dan retina. Sedangkan untuk alat optik dalam kehidupan ini, contohnya seperti kamera, kaca pembesar atau loop, mikroskop, dan teleskop. Dapat dilihat pada keterangan hierarki konsep, yaitu pada warna biru muda, yaitu pada bagian pertama, dan untuk yang kedua yaitu pada kuning muda dan hijau muda pada bagian hierarki ketiga, warna orange pada hierarki keempat, dan warna hijau tua pada hierarki kelima, dan seterusnya dapat dilihat pada peta konsep tersebut. Mungkin itu saja presentasi dari kami.
dari kelompok kami. Jika ada tanggapan dan saran dari teman-teman, mohon ditulis pada kolom komentar. Itu saja, sekian dan terima kasih.